Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 12, welcome back with me Miss Nisa di pelajaran bahasa Inggris, di mana hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-15 dengan materi kita adalah ngebahas writing, kemampuan writing skillnya kalian sudah sampai mana, lebih tepatnya di tema judulnya adalah a formal email, surat resmi. Ingat guys, surat resmi. Lebih tepatnya di sini yang akan Miss bahas adalah gimana caranya membuat surat resmi berbentuk keluhan, complain. Jadi di sini sudah Miss tampilkan email yang bisa juga kalian lihat dari buku cetaknya kita. Jadi di sini ada emailnya dari Jude Seaborn, ada di paling bawah disebutkan Jude Seaborn kepada Sir or Madam. Sir or Madam yang dari mana ya Miss? Kita lihat dulu nanti teksnya, silahkan kalian baca, nanti misalkan berikan waktunya. Nah, sambil kalian baca, Miss juga meminta kepada kalian coba dicari generic structure dari email ini seperti apa sih, susunannya, organization-nya itu seperti apa. Waktu 1 menitnya kalian, as usual 1 menit ya guys. And your time starts now. Well, your time is up. Waktunya sudah selesai. Sudah didapat kira-kira generic structure dari email yang resmi, a formal email? Let's check them out. Yang pertama kita punya introduction, yang kedua main paragraphs, dan yang terakhir adalah conclusion. Miss, kalau kayak gini saya pun tahu awal, tengah, akhir. Itu pun saya tahu, nggak perlu kasih waktu 1 menit saya bisa. Tetapi lebih dari ini akan Miss jabarkan di slide selanjutnya, di mana kalau formal email untuk komplain ada beberapa penjelasan yang disampaikan mulai dari introduction, main paragraphs, dan juga conclusion-nya. Beberapa contoh yang akan Miss bagikan juga informasi ketentuannya seperti apa. Mari kita lihat untuk di introduction. Make sure bahwa kalau misalnya memang mau tujuannya untuk nge-complain, untuk mengeluh, memberikan keluhan kepada suatu pihak, beberapa pihak, make sure bahwa kalian menyebutkan alasan kenapa kalian membuat komplain tersebut, dan buat singkat aja kenapa kalian ngeluh gitu, jangan terlalu panjang karena kan masih di introduction, berbeda nanti dengan di main paragraphs. Jadi nanti kalau misalnya ingatkan kembali bahwa tadi ceritanya di surat yang sebelumnya tadi ada surat keluhan dari seseorang kepada manajer. Tadi ada Seaborn, namanya Seaborn itu mengeluh karena dia diusir dari sebuah kafe gitu, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Jadi silahkan nanti dibaca kembali supaya lebih fix pemahamannya. Jadi di sini Miss ambil juga contohnya, contoh kalimat yang dipakai untuk introduction Miss ambil dari yang ada dari potongan email tadi yang ada dari quiz sebelumnya. Contohnya seperti ini, I am writing to draw your attention. Aku menulis untuk menarik perhatianmu terhadap suatu kasus, misalnya gitu. I would like to make a formal complaint about bla bla bla. Aku ingin memberikan keluhan yang formal, jadi nggak asal lu nge-tweet buat status di Instagram, iya aku suntuk kali masuk di cafe itu bla bla bla, dasar cafe bla bla bla. No, kita kalau misalnya memang mengeluh supaya formal, jadi di sini dia bilang I would like to make a formal complaint about bla bla bla, itu kita sampaikan langsung kepada si manajernya. Walaupun memang kalau misalnya kalian mau bawa itu kasus itu ke media, make sure bahwa kalian buat dulu suratnya ke manajer, kita ingatkan dulu manajernya, tapi juga dibilang bahwa aku udah ngehubungi media loh. Ih Miss ini sok tahu dari mana Miss? Kita lihat dulu kembali email sebelumnya. Di sini di awal Dear Sir or Madam, kan ceritanya si Jude, di sini namanya Jude Seaborn. Seaborn ini tidak tahu siapa manajernya. Dia hanya bilang Dear Sir or Madam.
Aku menulis surat atas nama diriku dan juga kawan-kawanku yang terjadi tentang sebuah kasus kejadian di Queen Plaza Shopping Center pas hari Sabtu yang lalu. Aku pengen menuliskan komplain terhadap apa yang sudah dilakukan oleh stafmu kepada kami, seperti itu. Jadi diceritakan di sini seperti apa, dia diusir karena dianggap terlalu recok, padahal ada lagi yang lebih recok daripada mereka. Gitu. Jujur aja mereka takjub. Takjub di sini maksudnya nggak nyangka dengan perlakuan dari para satpam yang bisa memperlakukan customernya seperti itu. Dianggap kayaknya kok kasar kali ya sama anak muda sampai diseret-seret, mungkin seperti itu, dianggap seperti kriminal gitu. Jadi mereka mengeluh di sini. Perwakilannya adalah si Seaborn dan dibilang di sini bahwa di akhirnya as you are the manager, karena kamu manajer dari tempat ini, dari mall ini, kami berharap supaya kamu mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Bahkan dibilang seperti ini, kami udah menghubungi media setempat tentang kejadian ini dan menunggu responmu. Kan intinya dia menunggu respon dari si manajer tersebut. Ini udah bisa kasihkan gambaran singkatnya, dan untuk penjelasannya seperti ini ya tadi. Introduction-nya, kalian menulis di awal, alasan kenapa kalian komplain, I would like to make a formal complaint about bla bla bla, tentang kejadian yang tadi. Kejadian yang kalau misalnya tadi sebelumnya adalah kejadian yang terjadi di hari Sabtu yang lalu, last Saturday. Dah di main paragraphs-nya di sini, karena kita ngomongin masa lalu, jadi pastikan kita menggunakan narrative tenses untuk menggambarkan kejadian tersebut. Dan kasihkan pendapatmu, reaksimu terhadap kejadian tersebut. Kalau memang kecewa, bilangkan kecewa, bilang di situ. We particularly upset. Jujur aja, kami tuh sedih. Kami tuh kecewa. Faktanya adalah bahwa bla bla bla. The truth is that bla bla bla. Dan kita bisa masukkan juga kesimpulannya di akhirnya, seperti yang tadi kita juga sudah jabarkan sebentar. Say what you would like to happen. Apa yang kalian harapkan dari surat ini. We demand that you, kalau misalnya tadi dibilang, untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya. Make a final statement. It is simply unfair terhadap perlakuan satpamnya kalian. Atau yang terakhir, mention that you expect a reply. Bilang kalau kita tuh nungguin balasan, nungguin jawaban dari si penerima surat tersebut. I look forward to your response. Seperti itu. Gitu guys materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jika nantinya masih ada yang kurang dipahami, silakan langsung tanyakan kepada Miss, karena saatnya untuk mengerjakan tugas untuk siswa-siswi kelas 12 di pertemuan ke-15. Sebagai bagian dari e-learning SMA Namira, please ikuti arahan yang akan Miss bagikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan jika ternyata masih ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan langsung kepada Miss. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!